Hai, saya Ari Kurniawan dan di video ini saya akan mengupdate apa yang terjadi di dunia dalam beberapa minggu belakangan ini. Saya mengambil dari konteks international business dan kalau kita ngomong bisnis di lingkup global itu kita tidak bisa mengabaikan yang namanya macroeconomics ya karena itu sesuatu yang sangat bersinggungan. Ya, dan teman-teman sebagai pembuka tentu teman-teman sebagai konsumen dari sosial media ya, entah itu YouTube atau Instagram atau bahkan TikTok, itu melihat bahwa eh, khususnya beberapa minggu dan beberapa hari inilah ada ramalan-ramalan mengenai resesi, ramalan mengenai ancaman-ancaman krisis pangan, krisis energi ya, dan diskusinya selalu apakah Indonesia akan kena ya resesi tersebut. Dan bagi teman-teman yang belum memahami resesi itu apa, resesi itu turunnya eh, ekonomi yang ditandai dengan kondisi minus ya. Pertumbuhan ekonominya akan minus selama dua kuartal berturut-turut ya. Jadi pertumbuhan ekonomi misalkan 5%, kemudian di kuartal kedua dia akan minus lagi 3%, itu udah masuk perhitungan atau masuk bisa disebut sebagai resesi. Nah, tentu kita sebagai masyarakat atau komunitas internasional kita tidak langsung kebal walaupun diramalkan oleh Bloomberg bahwa ekonomi Indonesia ini relatif kuat, dan sebenarnya bukan cuma Indonesia, mayoritas negara-negara ASEAN itu relatif kuat ya, Vietnam dan Thailand yang akan sangat terbantu dengan pariwisatanya yang mulai bangkit setelah COVID ya, kemudian Malaysia dan Indonesia yang banyak mengekspor komoditas gitu ya. Nah, by the way, teman-teman, Indonesia ini cukup beruntung, saya bilang ya, bahwa ketika ada perlambatan ekonomi di 2 tahun yang lalu, ya kita terpukul, satu dunia terpukul karena adanya COVID. Kemudian ada lagi isu krisis energi. Ya, krisis energi itu gampangnya gini, teman-teman. Kenapa kok bisa jadi krisis? Sebelum kita ke tahapan selanjutnya yaitu adalah perang Ukraina dan Rusia, krisis energi itu sebenarnya udah dimulai, gejalanya udah kelihatan, ya. Jadi ketika COVID, banyak mesin-mesin pabrik, banyak industri yang tiba-tiba harus berhenti dan dimulai lagi aktivitasnya efektif setelah COVID udah mulai mereda. Nah, kebanyakan industri di Cina, kemudian di US, di Eropa itu tidak langsung siap gitu. Jadi terjadi perlambatan supply chain ya atau rantai pasokan ya. Nah, rantai pasokan apa? Ya itu tadi sumber energi gitu. Dan diharapkan sumber energi ini sudah harus ada ketika mesin ini bergerak lagi. Ya, tapi namanya distribusi misalkan kayak batu bara, minyak itu kan tidak langsung begitu bisa distribusikan ya, sehingga mesinnya harus segera dihidupkan ya. Kita ngomong mesin-mesin industri, kalau di Cina itu udah luar biasa kapasitas yang harus digerakkan, volume yang harus digerakkan, tapi energinya belum siap. Akhirnya terjadi rebutan lah, bahasa gampangnya itu negara-negara saling memperebutkan sumber-sumber energi yang ada. Nah, ini akhirnya menimbulkan eh, peningkatan harga komoditas di bidang energi, misalkan minyak, batu bara, ya. Dan juga terjadi konflik kepentingan tentu. Ya, setelah ada COVID, negara-negara mulai melihat bahwa oke, kita harus mulai mandiri, jangan terlalu tergantung pada negara lain. Tuh, lihat tuh yang kemarin, karena kita tergantung pada Cina, kita tergantung pada Amerika, akhirnya ketika ada lockdown di negaranya, ini nggak cuma Indonesia ya, tapi juga negara di seluruh dunia, mereka kebingungan nih mencari sumber bahan baku dari mana, sumber energi dari mana gitu. Dan isu pemanasan global itu semakin digaung-gaungkan ya, sebelum ada COVID pun udah mulai rame. Tapi nyatanya ketika terjadi krisis energi, dunia tidak bisa lepas dari batu bara ya. Dunia belum bisa lepas dari namanya minyak, minyak bumi ya, dan juga gas alam. Nah, sehingga negara seperti Indonesia ini beruntung, saya bilang ya, karena akhirnya Eropa itu membutuhkan energi dalam waktu yang cepat.
Nah, sekarang kita masuk ke level berikutnya, ke babak baru, yaitu adalah perang Ukraina dan Rusia yang menimbulkan krisis energi semakin parah. Karena gas alam itu majority di dunia itu diekspor oleh Rusia, terutama kebutuhan Eropa. Nih, Eropa ini kan negara-negara industri seperti Jerman, Perancis, Inggris ya. Nah, ini membutuhkan atau sangat tergantung pada gas alam dari Rusia ya, dari pipa Nord Stream itu. Nah, ketika terjadi krisis, nih Rusia ini punya kartu asnya gitu. Nah, sehingga kalau lu macam-macam sama negara gua, jadi mereka akan stop gitu. Jadi kira-kira begitulah ancamannya. Jadi mereka punya kartu asnya. Nah, teman-teman, kita perlu melihat lebih luas lagi sekarang gitu. Jadi em, teman-teman mungkin sepintas mendengar di Metro TV, di CNBC atau lihat di Instagram, The Fed naikkan tingkat suku bunga. Nah, ya. Kemudian BI rate naik. Nah, itu apa sih sebenarnya gitu? Saya jelaskan semoga di sini kalau Anda yang sudah mengerti tentu gampang memahami ini atau paling enggak oke ini arahnya ke sini nih. Tapi yang jarang sekali membaca berita atau tidak punya keinginan untuk memahami itu menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi tingkat suku bunga itu begini teman-teman rumusnya. Bukan rumusnya ya, apa ya, konsepnya lah ya. Jadi ketika terjadi inflasi, kayak sekarang Amerika inflasinya sudah di atas 10% ya. Di Cina juga sekitar itu ya. Di Amerika ketika terjadi inflasi, inflasi sendiri kan kenaikan harga barang secara majority, secara terintegrasi gitu. Jadi bukan cuman harga elektronik naik, tapi semuanya ikut naik gitu. Mayoritas barang dan jasa itu ikut naik. Nah, penyebabnya macam-macam. Ya, tadi kalau misalkan harga BBM naik, bukan biasanya ya, malah kemungkinan besar semua harga barang akan naik karena produk yang berupa barang dan jasa itu sangat tergantung pada bahan bakar kan gitu ya. Jadi transportasi kita, operasional perusahaan itu semua tergantung bahan bakar. Sehingga kalau itu naik, semuanya ikut naik. Nah, ternyata yang naik bukan cuman masalah bahan bakar. Ya, kalau di Indonesia, di Amerika sendiri dari awal tahun kemarin udah gila-gilaan gitu ya, udah. Tapi sekarang udah mulai teratasi untuk bahan bakar. Tapi juga ada krisis pangan. Nah, krisis pangan sendiri ini juga dampak dari perang Ukraina dan Rusia. Walaupun banyak unsur lain gitu. Seperti contoh dari supply chain atau rantai pasokan yang terhambat, ya, kemudian tidak lancarnya transportasi laut, ya, banyak yang menyebabkan. Tapi memang perang ini membuat semakin parah gitu ya. Dan dampaknya besar ya. Karena Ukraina sendiri kan supplier dari gandum gitu. Nah, ketegangan ini akan menyeret Cina, Rusia ke pembatasan gitu. Jadi mulai sebelum COVID pun sudah ada perang dagang antara Cina dan Amerika, dua raksasa besar ekonomi dunia. Nah, setelah ada Rusia perang sama Ukraina, akhirnya Cina juga keseret mau nggak mau karena Cina pasti akan membela Rusia. Nah, teman-teman, yang dikatakan para ekonom dunia, yang dikatakan pemerintah kita mengenai resesi 2023 itu sebenarnya rangkaian yang sangat kompleks ya. Krisis pangan, krisis energi ya, kemarin saya baca berita di Bloomberg itu di Perancis, di Paris sudah ada mogok massal. Itu kan juga ada krisis sosial berarti. Ya, jadi karena inflasi itu sudah nggak terjangkau lagi, bukan nggak terjangkau, sudah terlalu tinggi sehingga barang-barang itu harganya sangat tidak terjangkau. Bayangkan di Inggris sekarang kalau mau makan fast food itu sudah kalau dirupiahin ya sudah 200 sampai 300 ribu per porsi per orang gitu ya. Kalau di Indonesia kita masih beruntung kita bisa beli McD dengan uang 40-50 ribu per porsi masih bisa kenyang gitu. Tapi di Inggris sendiri udah gila-gilaan harganya. Nah, itu kan rangkaian gitu dari suplai makanannya yang susah, kemudian bahan bakar yang tadi saya bilang. Nah, ketika inflasi semakin menggila, ya, yang namanya bank sentral nih, kalau di Amerika ada yang namanya The Fed, ya, dia akan menaikkan suku bunga. Apa artinya? Suku bunga ini ketika basis point ya, ketika dinaikkan, dia akan juga meningkatkan bunga bank ya. Bunga bank itu termasuk bunga deposito lah paling gampang ya. Kita ngomong dulu obligasi, kemudian surat utang negara ya. Kita ngomong deposito lah yang mungkin teman-teman familiar.
Jadi kalau tingkat suku bunga dinaikkan, enak para deposan, orang yang mendeposito uangnya. Karena tingkat pengembaliannya akan lebih istimewa. Yang tadinya misalkan 5%, sekarang jadi 7%. Dinaikkan lagi jadi 8%. Dinaikkan. Ketika dinaikkan berkali-kali, tiba-tiba, wah deposito sekarang jadi 10%. Lumayan nih, lumayan banget. Ya. Yang tadinya orang berpikir bahwa deposito tidak menarik, lebih baik uang saya taruh di pasar saham, sekarang tiba-tiba menarik nih. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain, karena tingkat suku bunga dinaikkan, otomatis juga orang kalau mau ngutang ke bank itu bunganya juga semakin tinggi gitu. Jadi ini ada utang nih, utang bank ya. Saya pengen buka perusahaan baru, saya pengen buka bisnis baru, saya pengen bikin pabrik. Saya ngutang ke bank sebagai satu sarana strategi untuk pengembangan bisnis. Nah, tiba-tiba karena bunganya semakin gila, otomatis saya bayar cicilannya juga semakin gila. Apalagi kalau Anda bayar cicilan melalui skema floating ya, floating rate. Nah, ini kadang-kadang perusahaan nggak siap. Wah, dulu saya nyicil cuma bunganya sekian, sekarang kok tambah tinggi gitu. Nah, padahal sudah dianggarkan nih di kuartal sebelumnya. Nah, ini juga menjadi resiko. Nah, biasanya ketika kita meningkatkan tingkat suku bunga, itu diikuti oleh perlambatan ekonomi. Ya, nah, ekonomi itu dua sisi mata uang, teman-teman. Ketika kita ambil tindakan, pasti ada sisi buruk dan sisi baiknya. Contoh gini, kenapa sekarang tingkat suku bunga dinaikkan? Kita balik lagi ke teori ekonomi yang paling dasar. Apa sih inflasi? Inflasi itu ketika jumlah uang beredar di masyarakat terlalu banyak. Gitu ya, rumus ekonominya zaman-zaman SMA gitu ya. Jadi uang di masyarakat itu banyak, sehingga masyarakat lebih suka membelanjakan uangnya daripada menyimpan uangnya. Karena kebanyakan duit, otomatis kalau Anda tiba-tiba kebanyakan duit, tiba-tiba Anda mikir, ke mall yuk, ya, gitu ya kira-kira ya. Beli baju, kadang-kadang beli sesuatu yang nggak penting jadi penting. Ya nggak harus jadi harus nih. Kan ada duitnya. Nah, biasa psikologi manusia. Nah, ketika orang spendingnya atau belanjanya semakin banyak, semakin kencang, tetangganya belanja, dia belanja, teman-temannya belanja, semua orang belanja. Apa yang terjadi? Ekonomi bergerak atau ekonomi berlaku. Semakin banyak belanja, maka harga-harga barang atau barang-barang ini, ya barang dan jasa itu semakin sombong, artinya meningkatkan nilainya. Kan uangnya banyak beredar di masyarakat, akhirnya harga-harga semakin mahal. Nggak cuma dari ekonomi ya, semakin banyak yang mau beli, semakin mahal harganya. Begitu pula sebaliknya, kalau nggak ada yang beli, harganya dikurangi, di diskon, di promo ya kayak ada lewat ke toko sepatu itu ya, kalau toko sepatunya sepi lama-lama pasti ada diskon di situ ya. Bahkan diskonnya bisa sampai 70% karena daripada barangnya nggak laku sama sekali, mendingan dijual murah. Nah, itu kira-kira yang terjadi. Ya, cara gampangnya melihat inflasi dan bagaimana bank sentral itu meningkatkan tingkat suku bunga ya. Jadi akhirnya eh, mereka gitu ya, Amerika juga melihat bahwa oke, uang yang beredar di masyarakat supaya nggak spending gimana? Mereka diarahkan untuk naruh uangnya di bank. Ya. Caranya gimana biar ngarahkan naruh uangnya di bank? Dibuatlah peningkatan suku bunga supaya bunga deposito itu menarik. Ya. Tapi ingat di satu sisi ketika di bunga deposito menarik, orang mau masuk di deposito, instrumen deposito yang tidak ada risikonya. Di satu sisi bisnis mau ngutang ke bank juga bunganya tinggi. Nah, ini repot. Ya. Nah, tapi ya mau nggak mau gitu ya, daripada inflasinya semakin mencekik, orang yang nggak punya duit semakin susah beli BBM, semakin susah beli makanan. Nah, ini yang dilakukan. Sehingga itu yang dimaksud tindakan dari moneter bank sentral. Nah, untuk mengatasi krisis ya, untuk mengantisipasi yang terjadi di masa mendatang sehingga tidak terjadi satu keadaan yang lebih parah. Nah, teman-teman, bayangkan sekarang perusahaan agak kesulitan karena aksesnya untuk mengambil kredit di bank, utang di bank itu bunganya semakin tinggi. Nah, dampaknya buat Indonesia apa? Nah, gini. Ketika di Amerika itu tingkat suku bunga dinaikkan, tadi kan investasi akan menarik ya. Tahu nggak, negara berkembang seperti Indonesia, itu perputaran uang dari perusahaan asing atau bahkan dari investor asing secara per orang itu besar sekali. Sehingga ketika suku bunga Amerika dinaikkan dan suku bunga Indonesia nggak dinaikkan,
otomatis orang-orang asing, orang-orang kaya nih, ya di Amerika, orang-orang kaya di Cina, orang-orang kaya dimanapun, ingat mata uang itu ada simbol kan, negara dari negara mana, misalkan euro itu buat Eropa, pound sterling buat Inggris. Tapi kekayaan itu nggak ada warga negaranya. Artinya kalau sekarang orang-orang kaya di Amerika nih, yang tadinya memasukkan uangnya banyak di Indonesia melalui instrumen pasar modal gitu ya, diinvest ke saham di Indonesia, di bursa efek, dia beli sahamnya Bumi Resources, dia beli sahamnya Adaro Energy ya, dia beli sahamnya MNC Group dan lain-lain ya, misalkan dia juga invest banyak di BBCA, BCA, BRI dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia ngeliat, wah di negara saya ini suku bunga dinaikkan terus nih, menarik nih. Daripada saya masuk di pasar modal Indonesia yang beresiko, ya memang cuan sih. Cuman kalau ada yang tidak beresiko dan bunganya juga hampir sama menariknya, ngapain saya invest di Indonesia? Kita ambil nih. Nah, itu namanya capital outflow. Ya, jadi uang itu kembali pulang kamu ke negaranya. Nah, teman-teman, itu akan menyebabkan ya uang yang tadinya di Indonesia dalam jumlah besar kembali ke negaranya karena tightening atau pengetatan ya. Itu yang menyebabkan nilai tukar rupiah kita jadi merosot. Nah, kabar buruknya adalah rupiah sekarang di antara 15.600 ya, turun 15.400 terus kemudian naik lagi. Ini kita sangat tidak harapkan dia akan menyentuh angka 16.000 ya. $1 sama dengan 16.000 itu sangat mahal dan itu beresiko. Nah, ini untuk menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana dampaknya buat international business. Dampaknya apa? Sekarang gini, kalau dolarnya semakin mahal, dulu kita beli dolar $1 cuma 14.000, sekarang 16.000. Dulu $1 cuma 13.000, sekarang sudah mendekati angka yang itu tadi yang saya bilang bahaya, 16.000. Berarti nanti kalau perusahaan-perusahaan Indonesia mau impor bahan baku dari luar negeri, terutama dari US atau dari negara lain tapi menggunakan dolar Amerika, bayarnya kita akan jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Apa artinya? Dalam produksi kalau bahan bakunya sudah sangat mahal, kita kan susah ngambil untung. Kalau kita susah ambil untung, keuntungan perusahaan tipis, kasih perusahaan tipis, dia akan kesulitan membayar gaji karyawan. Karena beban gaji itu diambil dari keuntungan perusahaan. Kalau itu terjadi, artinya apa? Perusahaan akan memikirkan layoff atau pemutusan hubungan kerja. Mungkin 5% dari total karyawan, mungkin 3%, mungkin bahkan 10%. Nah, ketika terjadi pengetatan karena perusahaan takut, wah ini parah nih. Jangan-jangan ini akan berdampak pada bisnis kita nih di masa depan. Kalau dolar terus menguat seperti ini, rupiah terus loyo. Nah, kita ngimpor barang apapun jadi mahal, keuntungan kita jadi tipis, kita nggak bisa bayar gaji karyawan. Jadi kita harus melakukan efisiensi gitu. Nah, kemudian efisiensi apa lagi dalam misalkan anggaran pemasaran, anggaran operasional. Nah, itu kan semua diperketat gitu ya, diminimalisir. Nah, otomatis proses bisnisnya akan tidak berjalan sebagaimana mestinya, ada banyak pengurangan ya, perusahaan pusing bagaimana meningkatkan pendapatan. Dan juga pastinya karyawannya dipecat tadi tidak punya daya beli, akhirnya ekonomi melambat. Nah, itu ya. Jadi idealnya setiap tahun ada growth, ada pertumbuhan ekonomi. Tapi ketika semua melambat, ya penerimaan ke negara juga melambat. Karena secara fiskal, penerimaan pajak juga akan berkurang. Ketika kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia itu berkurang, penerimaan pajak juga akan berkurang gitu. Nah, ini yang sangat tidak kita inginkan. Jadi apa yang perlu kita perhatikan sekarang? Nih, kalau misalkan Amerika begitu, tapi sebenarnya yang lebih parah tadi adalah Inggris dan Cina. Inggris itu dia punya Perdana Menteri baru ya. Dia punya Perdana Menteri baru dan dalam proses politik yang baru ini ternyata dia memilih satu manajer keuangan, minister ya, menteri ya, kalau mau ngomong menteri aja susah ya, menteri keuangan yang baru dan ternyata juga bermasalah. Dia adalah Kwasi ya. Si Kwasi ini dia
dibilang ya, dibully bahkan sama para pakar ekonomi seluruh dunia. Dia mengambil keputusan yang kontroversial dan eh, banyak orang yang bilang ini keputusan yang sangat bodoh gitu ya. Nah, apa yang dia ambil? Dia ini menjalankan kebijakan pemotongan pajak ya. Sebenarnya ini juga turunan dari Perdana Menteri sebenarnya yang baru, si Liz ya. Tapi yang aneh adalah ketika pajak dipotong ya. Jadi dia cari popularitas dari pajak, perusahaan-perusahaan itu dipotong. Seneng dong perusahaan ya. Tapi ingat, Inggris ini dalam kondisi inflasi yang luar biasa. Ketika pajaknya dipotong, otomatis dia punya budget untuk spending lebih besar. Nah, kalau budget untuk spending lebih besar, dia nggak mengurangi inflasi harusnya. Ya, karena tadi ingat, inflasi itu bisa ditekan salah satunya secara ekonomi ya, dengan cara menekan pembelanjaan gitu. Menekan uang beredar yang ada di masyarakat. Nah, ketika pajak dipotong, ini kan malah melonggarkan gitu, uang yang ada di masyarakat untuk dibelanjakan. Nah, sehingga inflasi semakin parah, dan Inggris itu sudah separah apa? Separah ada krisis makanan, banyak orang yang nggak bisa makan di Inggris, negara semaju Inggris loh, bayangin tuh. Dan apalagi terjadi transisi politik yang ternyata nggak mulus-mulus banget sejak meninggalnya atau wafatnya Ratu Elizabeth ini ya, transisi pemerintahan yang ada gonjang-ganjing juga di sana sehingga menyebabkan krisis sosial, krisis ekonomi gitu ya. Tapi sebagai penutup, yang perlu diperhatikan oleh Indonesia adalah, menurut saya Indonesia harus lebih perhatian ke Cina ya daripada Amerika, karena ekonomi kita ini sangat bergantung pada Cina. Bergantung bukan dalam arti kita menyerahkan diri ke Cina untuk kebijakan ekonominya, untuk bisnis-bisnis kita, tapi ekspor Indonesia itu masih ya sekitar 21% ya kalau saya nggak salah itu ke Cina gitu. Jadi Cina ini sering mengambil bahan baku dari Indonesia dan juga sumber energi ya, termasuk batu bara itu juga biasanya Cina mengambil dari Indonesia. Nah, beruntungnya tadi saya bilang Indonesia tetap keep up, tetap bagus ekonominya karena kita jualan batu bara yang sekarang nilainya gila-gilaan ya. Bahkan kemarin sampai menyentuh angka 400 US dollar metric per ton, per metric ton ya. Jadi itu tinggi banget loh. Karena sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan Indonesia dengan harga 300 US dollar metric per ton itu sudah sangat untung, karena HPP atau harga pokok penjualan dari coal atau batu bara sendiri itu sekitar 40 sampai 50 US dollar metric per ton. Ya, jadi bisa dibayangkan keuntungannya udah gila banget ya perusahaan-perusahaan batu bara seperti Adaro, Wimi Resources ya. Kemudian juga ada PTBA ya. Jadi ini udah gila. Dan juga selain itu ada tembaga, ada nikel ya, ada komoditas lain yang diuntungkan, ada kelapa sawit. Nah, tapi sekarang kita harus mikir, Indonesia jangan cuma ekspor komoditas dong ya, harus diolah nih, harus jadi produk yang berkualitas nih, jangan produk mentah hanya dari bumi kemudian kita ekspor. Karena ya sekarang kita diuntungkan, tapi di masa mendatang kita akan kesulitan. Nah, teman-teman, di Cina sendiri terjadi perlambatan, kita harus waspada. Kalau Cina terjadi perlambatan, otomatis konsumsi barang dari Indonesia juga akan melambat, akan dikurangi, karena ekonomi mereka akan lebih slowing down ya. Kemudian import juga akan dikurangi, terutama yang tadi saya sebutkan ya, dari sektor energi, dari bahan baku. Dan ini sangat tidak bagus buat buat bangsa Indonesia ya, terutama di industri. Tapi walaupun begitu, saya pikir Indonesia ini masih cukup bagus dalam arti kalau kita lihat dari sisi konsumsi dalam negerinya. Karena ekonomi Indonesia ini kan negara yang dibangun karena ada driver konsumsi dalam negeri, itu 50% masih ditopang oleh ekonomi domestik kita gitu ya. Misalkan pariwisata itu dari turis lokal ya. Kemudian apa yang kita jual di Shopee itu dibeli oleh orang Indonesia sendiri. Nah, itu yang bagus di Indonesia. Tapi tetap Cina itu pengaruhnya besar. Nah, apakah terjadi perlambatan? Menurut saya, iya, akan terjadi perlambatan. Tapi apakah kita akan mengalami resesi? Dari riset yang saya baca itu masih agak jauh. Ya, jadi kita masih relatif aman, tapi tetap kita harus waspada. Buat teman-teman yang invest atau trading di pasar modal, ya hati-hati aja, karena kalau capital outflow nih
Kalau uang yang ada di Indonesia ini rame-rame berbondong-bondong ke luar negeri, pulang ke negaranya, pasti akan mengganggu indeks harga saham gabungan gitu. Akan mengganggu eh, kondisi fundamental dari suatu perusahaan, apalagi kalau Indonesia. Nah, tadi siang ya, ini tanggal 20 Oktober 2022 itu Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga biar jaraknya antara bunga The Fed ini nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, capital outflow-nya lebih kencang lagi dan rupiah akan semakin down. Ini sudah mulai meningkatkan suku bunga kita, artinya ada yang perlu diwaspadai bahwa eh, kemampuan perusahaan untuk mencetak margin laba yang lebar itu semakin sulit ya. Tapi bukan berarti sudah nggak lebar, enggak. Ini nggak langsung gitu ekonomi cara kerjanya ya. Jadi bertahap. Cuman ini suatu peringatan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi menurut saya Indonesia masih diuntungkan dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Teman-teman, itu tadi ya apa yang bisa saya kasih ke Anda, wawasan yang bisa saya beri ke Anda mengenai bagaimana dunia bisnis ini sangat terpengaruh pada kebijakan-kebijakan bank sentral dan ekonomi dunia, termasuk juga kalau Anda baca bank sentral di Inggris ya, BOE, Bank of England, itu juga kebijakannya punya pengaruh. Tapi kalau kita ngomong ekspor dan impor, itu kita perlu melihat komposisi ekspor negara Indonesia itu kemana aja ya. Ya, di sana ada Cina, ada Jepang, ada Amerika. Nah, ketika negara-negara itu sedang gonjang-ganjing, sedang bermasalah, tentu kita juga kena dampaknya. Karena kita berbisnis dengan mereka, dan harapannya ekonomi dunia kembali sehat, dan kita bisa merasakan ekonomi yang maju, tingkat pengangguran rendah, orang-orang yang berada di level menengah itu memiliki lagi kemampuan untuk membelanjakan uangnya, tapi tidak menyebabkan inflasi karena produksi kita juga semakin banyak sehingga barang itu tidak menjadi rebutan lah, kira-kira begitu. Jadi tingkat inflasi itu tetap diperlukan karena inflasi menandakan ekonomi berjalan dengan baik. Tapi kalau inflasinya kebangetan, ini akan mencekik tataran orang yang masih berada di ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Jadi gap antara menengah ke atas, mungkin yang kaya akan semakin kaya karena dia ngerti cara muter uangnya, tapi yang menengah ke bawah ini yang kasihan. Sehingga kita perlu kurangi gap antara yang menengah ke atas dan menengah ke bawah, sehingga tidak terjadi yang dinamakan ekonomi yang melambat dan semakin mencekik kalangan bawah karena harga BBM naik, harga pangan naik, harga pendidikan naik. Nah, itu tujuan kita dalam konteks bernegara, tapi kalau dalam bisnis kita memperhatikan hitung-hitungan lagi. Biaya yang kita keluarkan, biaya kredit, biaya bunga yang kita bayarkan ke bank, dan juga nilai ekspor kita, dan juga margin keuntungan kita. Oke, semoga memberikan wawasan yang baik buat Anda sekalian. Terima kasih, salam dari saya.